Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakinnawagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 290. Matta sukha parijjaga passe cewi pulang sukang caje matta sukang dhiro sampasang wipulang sukang. Bait 290 artinya, apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 290 Pakinnawagga oleh Buddha Gautama. Kisah perbuatan lampau Sang Buddha. Suatu ketika musibah kelaparan melanda kota Wesali. Diawali dengan musim kering yang lama dan keras. Akibat kekeringan itu, hampir semua panen gagal, dan banyak orang meninggal dunia karena kelaparan. Hal ini diikuti oleh penyebaran wabah penyakit, karena masyarakat tidak lagi mampu menangani pembuangan mayat-mayat, maka bau busuk di udara menarik perhatian para raksasa. Penduduk Wesali menghadapi musibah kehancuran yang ditimbulkan oleh kelaparan, penyakit, dan juga kehadiran para raksasa. Dalam kesedihan dan penderitaannya,
mereka mencoba mencari perlindungan. Mereka berpikir untuk mencari bantuan dari berbagai sumber. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk mengundang Sang Buddha. Serombongan utusan dipimpin oleh Mahali, seorang pangeran suku Lichawi, dan putra Brahmana kepala dikirim ke Raja Bimbisara untuk memohon Sang Buddha berkenan melakukan kunjungan ke Wesali dan menolong mereka yang sedang dalam musibah. Sang Buddha mengetahui bahwa kunjungan ini akan membawa manfaat bagi banyak orang, maka beliau menyetujui untuk pergi ke Wesali. Mendengar Sang Buddha bersama para biku akan mengadakan muhibah ke negara tetangga, Raja Bimbisara memperbaiki jalan dari Raja Gaha sampai ke tepi Sungai Gangga. Ia juga membuat persiapan-persiapan lain dan mendirikan tempat-tempat beristirahat khusus pada jarak-jarak tertentu dalam setiap yojana. Ketika segala sesuatunya telah siap, Sang Buddha berangkat menuju ke Wesali bersama 500 biku. Raja Bimbisara juga menyertai Sang Buddha. Pada hari kelima, mereka sampai di tepi Sungai Gangga dan Raja Bimbisara mengirim kabar pada pangeran-pangeran Lichawi. Di tepi sungai seberang, pangeran-pangeran Lichawi telah memperbaiki jalan dari tepi sungai itu menuju ke kota Wesali dan telah membangun tempat-tempat beristirahat seperti yang dilakukan oleh Raja Bimbisara di sisi sungai wilayahnya. Sang Buddha pergi menuju Wesali dengan diiringi pangeran-pangeran Lichawi, namun Raja Bimbisara tetap tinggal di tepi sungai wilayahnya. Segera setelah Sang Buddha mencapai tepi seberang sungai, hujan lebat turun dengan deras, sehingga membersihkan kota Wesali. Sang Buddha dipersilahkan beristirahat dalam rumah peristirahatan yang khusus dipersiapkan khusus untuk beliau di pusat kota. Sakka, Raja para Dewa, dengan para pengikutnya datang menghormat kepada Sang Buddha. Melihat kedatangan para dewa, para raksasa melarikan diri. Pada sore hari yang sama, Sang Buddha membabarkan khotbah permata atau Ratana Sutta dan meminta Yang Arya Ananda untuk berjalan mengelilingi dinding kota yang berlapis 3 dengan para pangeran Lichawi sambil mengulang sutta tersebut. Yang Arya Ananda melakukan apa yang diminta. Ketika syair-syair perlindungan atau parita diucapkan, banyak dari mereka yang sakit menjadi sembuh dan mengikuti Yang Arya Ananda berjalan menuju tempat Sang Buddha berada. Sang Buddha membabarkan sutta yang sama dan mengulanginya selama 7 hari. Pada akhir hari ke-7, segala sesuatunya di kota Wesali menjadi normal kembali. Para pangeran Lichawi dan penduduk Wesali merasa terbebas dari musibah dan sangat bersukacita. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Sang Buddha dan melakukan persembahan kepadanya dalam jumlah yang besar dan mewah. Mereka juga mengiringi Sang Buddha dalam perjalanan pulang sampai di tepi Sungai Gangga di akhir hari ke-3. Saat tiba di tepi sungai, Raja Bimbisara menunggu Sang Buddha. Demikian pula para dewa, Brahma, dan Raja para naga bersama rombongannya masing-masing. Mereka semua menghormat dan melakukan persembahan kepada Sang Buddha. Para dewa dan Brahma datang menghormat dengan payung, bunga, dan lain-lain, dan melakukan syair pujian kepada Sang Buddha. Para naga datang dengan perahu yang terbuat dari emas, perak, dan rubi, mengundang Sang Buddha ke tempat kediaman para naga. Mereka juga menaburi permukaan air dengan 500 jenis teratai. Inilah satu di antara 3 kesempatan dalam hidup Sang Buddha ketika para manusia, dewa, dan Brahma datang bersama-sama untuk melakukan penghormatan kepada beliau. Kesempatan pertama,
ketika Sang Buddha menunjukkan kekuatan dan keagungan beliau dengan keajaiban ganda, memancarkan cahaya api dan mengeluarkan air dari tubuh beliau. Kedua, ketika Sang Buddha kembali dari alam dewa Tawatimsa setelah beliau membabarkan Abhidhamma di sana. Sang Buddha ingin menghargai para naga. Kemudian, beliau melakukan kunjungan ke tempat kediaman para naga diiringi oleh para bhikkhu. Sang Buddha dan rombongan pergi dengan 500 perahu yang dibawa para naga. Setelah berkunjung ke tempat kediaman para naga, Sang Buddha kembali ke Rajagaha diiringi Raja Bimbisara. Mereka tiba di Rajagaha pada hari kelima. 2 hari setelah kedatangan mereka di Rajagaha, ketika para bhikkhu sedang membicarakan tentang kehebatan dan keagungan yang mengagumkan selama perjalanan dari dan ke Wesali, Sang Buddha menghampiri mereka. Setelah mengetahui pokok pembicaraan mereka, Sang Buddha berkata, "Para bhikkhu, bahwa saya telah dihormati sedemikian tinggi oleh Brahma, dewa, dan manusia, dan bahwa mereka melakukan persembahan kepadaku dengan jumlah yang sedemikian besar dan mewah pada kesempatan ini, bukanlah disebabkan oleh kekuatan yang sekarang saya miliki. Itu hanyalah karena saya telah melakukan beberapa perbuatan baik yang kecil dalam salah satu kehidupan yang lampau, sehingga saya sekarang menikmati manfaat sedemikian besarnya." Kemudian, Sang Buddha menjelaskan kisah salah satu dari kehidupan lampau beliau ketika beliau menjadi seorang Brahmana bernama Sankha. Suatu ketika, ada seorang Brahmana bernama Sankha yang hidup di kota Taksila. Ia mempunyai seorang putra bernama Susima. Ketika Susima berumur 16 tahun, ia dikirim oleh ayahnya pada Brahmana lain untuk belajar ilmu perbintangan. Gurunya mengajarkan semua yang seharusnya dipelajari. Tetapi Susima tidak sepenuhnya puas. Karena itu, gurunya memerintahkan agar ia mendekati para Paceka Buddha yang sedang berdiam di Isipatana. Susima pergi ke Isipatana. Tetapi para Paceka Buddha mengatakan kepadanya bahwa ia harus menjadi seorang bhikkhu dan diberi pelajaran bagaimana bertingkah laku sebagai seorang bhikkhu. Susima berlatih meditasi dengan rajin. Ia segera memahami 4 kesunyataan mulia, mencapai bodhinyana, dan menjadi seorang Paceka Buddha. Tetapi, sebagai akibat perbuatan lampaunya, Susima tidak berumur panjang. Ia meninggal, mencapai parinibbana segera setelah itu. Sankha, ayah Susima, datang mencari anak laki-lakinya, tetapi ia hanya menemukan stupa tempat relik anak laki-lakinya disimpan. Brahmana itu menjadi sangat terpukul karena kehilangan anak laki-lakinya. Ia menghampiri stupa itu, membersihkan halaman, membersihkan rumput liar, kemudian ia menutup tanah tersebut dengan pasir dan memercikinya dengan air. Kemudian, ia pergi ke dalam hutan dekat daerah itu untuk mencari bunga-bunga liar dan menancapkannya di tanah basah tersebut. Dengan cara tersebut, ia mempersembahkan pelayanannya dan memberi penghormatan kepada Paceka Buddha yang dulu adalah putranya. Karena perbuatan baik yang dilakukan pada kehidupan lampaunya itu, maka Sang Buddha mendapat manfaat bahwa ia dilimpahi dengan persembahan mewah, ia dihormati demikian tinggi, dan ia memperoleh bakti demikian besar pada kesempatan khusus itu. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 290 berikut. Apabila
Dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang